menyembuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel dan akan menjadi suatu tanda perbantahan. Pembantahan itu akan menyakitkan Maria seperti suatu pedang yang menembus dirinya. Duka cita kedua, melarikan Yesus ke Mesir. Dalam mimpi, malaikat berpesan kepada Yosef agar melarikan diri bersama Maria dan bayi Yesus dari aniaya Raja Herodes. Ini merupakan pedang duka cita bagi Maria yang bingung karena harus mengungsi dengan seorang bayi yang baru dilahirkan. Di mana harus tinggal? Bagaimana dengan kebutuhan sehari-hari? Duka cita ketiga, hilangnya Yesus di bait Allah. Pedang ketiga, sesaat Maria dan Yosef kehilangan Yesus setelah mengunjungi bait Allah pada hari perayaan Paskah di Yerusalem. Mencari anaknya selama 3 hari, membayangkan bagaimana perasaan seorang ibu begitu gelisah dan takut kehilangan putra satu-satunya. Duka cita keempat, perjumpaan dengan Yesus saat menjalani hukuman mati. Sebagai seorang ibu, melihat anaknya yang sakit, betapa rasanya lebih sakit dari yang sakit. Apalagi melihat anak yang akan dihukum mati. Membayangkan bagaimana sakitnya pedang yang tembus ke dalam jiwa Bunda Maria. Duka cita kelima, Yesus wafat. Membayangkan seorang ibu yang melihat putranya yang tak berdosa dianiaya dengan keji dan dihukum mati di depan matanya. Bunda Maria tidak berontak atau mencaci maki. Dia menerima. Sepertinya dia tahu bahwa anaknya harus menjalankan penderitaan itu demi menebus dosa-dosa manusia. Segala sengsara Yesus adalah sengsara Maria. Jika ketika Yesus berkata, "Aku haus," Bunda Maria pun tidak mampu memberikan setetes air. Duka cita keenam, lambung Yesus ditikam dan jenazahnya diturunkan dari salib. Waktu Yesus disalibkan, semua muridnya tidak hadir kecuali Yohanes. Bunda Maria mengalami semuanya, melihat anaknya yang ditusuk lambungnya dan menghembuskan nafas terakhir. Pedang duka cita yang sangat menusuk untuk seorang ibu. Maka Bunda Maria sangat mengerti kesedihan kita semua dan tidak akan meninggalkan kita. Mungkin kita juga seperti murid-murid Tuhan Yesus yang meninggalkan Yesus, tetapi Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Bunda Maria selalu membantu kita untuk mendekatkan diri lagi kepada Yesus. Marilah kita berdoa kepada Bunda Maria ketika kita merasa jauh pada Yesus. Saat hati kita sedih dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Duka cita ketujuh, Yesus dimakamkan. Ada pepatah, "It is hard to lose a son or a daughter, but it is harder to bury Christ. To be most motherless is a tragedy, but to be Christless is hell." Sangatlah susah ketika kehilangan seorang anak, tetapi terlebih susah lagi ketika harus menguburnya. Hidup tanpa seorang ibu adalah sebuah tragedi, tetapi hidup tanpa Kristus bagaikan hidup di neraka. Saudari-saudara yang terkasih, perlu kita pahami bahwa 7 kesedihan tersebut tidak ada hubungannya dengan 5 peristiwa duka Rosario ya. Semoga dengan menghayati 7 kedukaan Bunda Maria itu, kita semakin diteguhkan bahwa apapun keadaan hidup kita tetap mempunyai pengharapan. Pengharapan akan belas kasih Allah yang tidak terbatas kepada kita, anak-anaknya.
Demikianlah saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, pembahasan kita tentang 7 kedukaan Bunda Maria. Semoga menambah wawasan iman Katolik kita. Salam. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, berjumpa kembali dalam katekesi digital singkat hari ini. Hari ini kita akan membahas 7 kedukaan Bunda Maria. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas bersama-sama. Saudari-saudara yang terkasih, Bunda Duka Cita adalah sematan gelar pada Maria, Ibu Yesus. Gelar ini mewakili duka cita Maria selama hidupnya. Ini menjadi subjek seni rupa esensial dalam Gereja Katolik. Bunda Duka Cita diperingati dalam liturgi setiap tanggal 15 September, sementara Jumat Kesedihannya juga dirayakan sebelum perubahan dari Konsili Vatikan II. 7 kesedihan atau kedukaan adalah peristiwa dalam kehidupan Bunda Maria yang menjadi devosi terkenal dan kemudian digambarkan dalam seni rupa. Berikut ini adalah devosi umum untuk penganut Katolik yang setiap hari berdoa Bapa Kami sebanyak 1 kali dan Salam Maria sebanyak 7 kali. 7 kedukaan Santa Perawan Maria itu biasa dilukiskan dengan hati Bunda Maria yang ditusuk dengan 7 pedang. Angka 7 mempunyai konotasi khusus dalam kitab suci, konotasi yang berhubungan erat dengan perjanjian kasih Allah yang lengkap, menyeluruh, dan tiada habisnya kepada umatnya. Permenungan ke-7 peristiwa ini bersifat devosional atau doa yang menjadi bagian dari praktek-praktek kesalehan rohani yang suci dan bermakna di dalam Gereja Katolik. Devosi ini dimaksudkan untuk meneguhkan orang yang sedang berduka, sedih, susah, malang, dan bagi mereka yang rela berkorban diri demi kemuliaan Allah dan kebaikan manusia di dunia. Melalui devosi ini, sambil merenungkan duka Bunda kita mohon peneguhan untuk kita semua agar kita tetap memiliki iman, harapan, dan kasih, dan semoga Allah berkenan melepaskan kita dari kesusahan dan derita dalam hidup ini. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, inilah 7 duka cita yang dialami Bunda Maria dalam hidupnya. Duka cita pertama, nubuat Simeon. Simeon bernubuat dan berkata kepada Maria bahwa anak Maria, Yesus, telah ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel dan akan menjadi suatu tanda perbantahan. Pembantahan itu akan menyakitkan Maria seperti suatu pedang yang menembus dirinya. Duka cita kedua, melarikan Yesus ke Mesir. Dalam mimpi, malaikat berpesan kepada Yosef agar melarikan diri bersama Maria dan bayi Yesus dari aniaya Raja Herodes. Ini merupakan pedang duka cita bagi Maria yang bingung karena harus mengungsi dengan seorang bayi yang baru dilahirkan. Di mana harus tinggal? Bagaimana dengan kebutuhan sehari-hari? Duka cita ketiga, hilangnya Yesus di bait Allah. Pedang ketiga, sesaat Maria dan Yosef kehilangan Yesus setelah mengunjungi bait Allah pada hari perayaan Paskah di Yerusalem. Mencari anaknya selama 3 hari. Membayangkan bagaimana perasaan seorang ibu begitu gelisah dan takut kehilangan putra satu-satunya. Duka cita keempat, perjumpaan dengan Yesus saat menjalani hukuman mati. Sebagai seorang ibu,
melihat anaknya yang sakit, betapa rasanya lebih sakit dari yang sakit. Apalagi melihat anak yang akan dihukum mati, membayangkan bagaimana sakitnya pedang yang tembus ke dalam jiwa Bunda Maria. Duka cita kelima, Yesus wafat. Membayangkan seorang ibu yang melihat putranya yang tak berdosa dianiaya dengan keji dan dihukum mati di depan matanya. Bunda Maria tidak berontak atau mencaci maki. Dia menerima. Sepertinya dia tahu bahwa anaknya harus menjalankan penderitaan itu demi menebus dosa-dosa manusia. Segala sengsara Yesus adalah sengsara Maria. Jika ketika Yesus berkata, "Aku haus," Bunda Maria pun tidak mampu memberikan setetes air. Duka cita keenam, lambung Yesus ditikam dan jenazahnya diturunkan dari salib. Waktu Yesus disalibkan, semua muridnya tidak hadir kecuali Yohanes. Bunda Maria mengalami semuanya, melihat anaknya yang ditusuk lambungnya dan menghembuskan nafas terakhir. Pedang duka cita yang sangat menusuk untuk seorang ibu, maka Bunda Maria sangat mengerti kesedihan kita semua dan tidak akan meninggalkan kita. Mungkin kita juga seperti murid-murid Tuhan Yesus yang meninggalkan Yesus, tetapi Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Bunda Maria selalu membantu kita untuk mendekatkan diri lagi kepada Yesus. Marilah kita berdoa kepada Bunda Maria ketika kita merasa jauh pada Yesus. Saat hati kita sedih dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Duka cita ketujuh, Yesus dimakamkan. Ada pepatah, "It is hard to lose a son or a daughter, but it is harder to bury Christ. To be most motherless is a tragedy, but to be Christless is hell." Sangatlah susah ketika kehilangan seorang anak, tetapi terlebih susah lagi ketika harus menguburnya. Hidup tanpa
Saudara-saudari, umat Allah yang terkasih, selamat datang di Gereja Hati Kudus. Selamat datang dalam perayaan Ekaristi hari ini, hari Minggu biasa ke-30. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Pastor Yohanes Sigit Winarno, SC. Selama perayaan Ekaristi ini, umat tidak diperkenankan menggunakan atau mengaktifkan alat komunikasi. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi akan segera dimulai. Marilah kita mempersiapkan hati dan budi dengan sikap hening agar dapat merayakan Ekaristi dengan layak dan pantas. Mari kita nyanyikan lagu pembuka. Intensi misa kita pada pagi hari ini, yang pertama kita diajak mengucap syukur atas penyertaan Bunda Maria bagi keluarga. Yang berikutnya juga mengucap syukur bersama dengan Agustinus Pitowijaya yang sudah wisuda dan mendapatkan pekerjaan. Semoga Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati dalam langkah hidup selanjutnya. Yang ketiga, memohon kebahagiaan abadi untuk Ibu Teresia Dewi Sujahni. Kita masing-masing bawa pula intensi dan wujud misa kita dalam perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda, dan anak-anak yang terkasih, selamat pagi semuanya. Hari ini gimana kabarnya? Luar biasa, bahagia? Amin, semoga demikian. Mengawali Ekaristi Suci hari Minggu biasa yang ke-30 ini, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan karena ada begitu banyak berkat yang kita terima sepanjang minggu ini. Dan juga kita mengakui bahwa kita adalah orang-orang lemah yang punya banyak kekurangan dan juga punya banyak dosa. Oleh sebab itu, marilah bersama-sama dengan penuh kerendahan hati kita mengakui kesalahan dan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian
bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa.
Allah Bapa, sumber kebahagiaan sejati, bukalah mata hati kami untuk melihat karya-Mu yang agung dalam hidup kami sehari-hari. Semoga kami pun rela berbagi kebahagiaan dan saling bekerja sama untuk menggapai kehidupan yang sejati, yaitu bersatu dengan Yesus Kristus Putra-Mu. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Putra Sirak. Tuhan adalah hakim yang tidak memihak. Ia tidak memihak dalam perkara orang miskin, tetapi doa orang yang terjepit didengarkannya. Jeritan yatim piatu tidak ia abaikan. Demikian pula jeritan janda yang mencurahkan permohonannya. Tuhan berkenan kepada siapa saja yang dengan sebulat hati berbakti kepadanya dan doanya naik sampai ke awan. Doa orang miskin menembusi awan, dan ia tidak akan terhibur sebelum mencapai tujuannya. Ia tidak berhenti hingga Yang Maha Tinggi memandangnya, sebelum Yang Maha Tinggi memberikan hak kepada orang benar dan menjalankan pengadilan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Orang yang tertindas berseru, dan Tuhan mendengarkan. Orang yang tertindas berseru, dan Tuhan mendengarkan. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Orang yang tertindas berseru, dan Tuhan mendengarkan. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan akan mereka dari muka bumi. Apabila orang benar itu berseru-seru, Tuhan mendengarkan. Dari segala kesesakannya mereka Ia lepaskan. Yang tertindas
bergegas berseru, dan Tuhan mendengarkan. Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Bukan hanya kepadaku, tetapi juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak ada seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku, Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian, aku lepas dari mulut singa. Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginyalah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya. Dalam Kristus, Allah mendamaikan dunia dengan diri-Nya dan mempercayakan perdamaian itu kepada kami. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai.
Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan menebah dadanya dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan orang lain itu tidak. Sebab siapa saja yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman muda dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, disadari atau tidak kita sadari, kita semua pasti pernah berlaku dan bersikap sombong. Iya atau iya? Ada yang belum pernah saya Romo berperilaku sombong, ada yang? Kita semua pasti pernah berperilaku sombong, entah sadar atau tidak, kecil atau besar. Menyombongkan dari bakat-bakat yang kita miliki, benda-benda yang kita miliki. Memang biasanya orang sombong itu alasannya 2 hal. Yang pertama, karena dia memang punya sesuatu, atau sebaliknya, tidak punya sama sekali. Punya sesuatu. Misalnya punya bakat musik. Orang bisa menjadi sombong dengan bakatnya itu. Bisa main organ, main piano. Ayo iringi lingkungan saya nggak ada organis. Sorry ya, nggak level dengan lingkunganmu. Saya levelnya itu sama kur yang sudah hebat. Kalau cuma lingkungan nggak level, saya nggak mau. Nah, bisa menjadi sombong. Menyombongkan benda-benda yang kita miliki. Baru pulang beli kalung, berlian emas 1 kilo beratnya. Dipamerkan ke tempat arisan, menyombongkan diri. Bisa karena punya sesuatu, dia sombong. Atau sebaliknya, sebenarnya tidak punya. Pamer, iPhone 17 warna orange, gitu ya. Tas Gucci, tapi duitnya dari ngutang. Dia sebenarnya nggak punya, nggak mampu, tapi ingin mengangkat dirinya. Tidak mau direndahkan, disepelekan. Maka dia mencari-cari cara. Biasanya orang sombong demikian, karena memang sungguh-sungguh punya, dan juga bahkan atau sebaliknya, tidak punya. Nah, kesombongan ini ternyata bukan hanya terjadi dalam hidup kita sehari-hari di rumah, bersama dengan tetangga, di sekolah, di tempat kerja, di pasar, di toko, di kantor. Bukan hanya di sana. Ternyata kesombongan juga bisa terjadi dalam hidup beriman. Dalam hidup rohani. Dan Yesus memberikan salah satu contoh kesombongan rohani. Lewat perumpamaan yang tadi kita dengarkan. Ada 2 orang. Seorang Farisi dan seorang pemungut cukai.
Dua-duanya sama pergi ke bait Allah. Sama-sama berdoa kepada Tuhan. Tetapi beda motivasi, beda sikap batin, dan beda isi doanya. Seorang Farisi ketika berdoa justru membanggakan dirinya. Merasa diri paling suci, paling benar, paling takwa, paling sosial. Merasa diri layak untuk diselamatkan, bahkan mungkin layak mendapatkan surga. Dia mengucap syukur bukan karena Tuhan, tetapi karena kehebatannya sendiri. Tadi dikatakan demikian, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Aku bukan perampok, aku bukan orang lalim, aku bukan pezinah, aku juga bukan seperti pemungut cukai ini. Bukan hanya menyombongkan diri, bahkan merendahkan orang lain. Isi doanya merendahkan orang lain. Aku berpuasa 2 kali seminggu, Senin Kemis misalnya. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Berdoa tapi isinya kesombongan. Jasa-jasa disebutkan semua, bahkan merendahkan sesamanya. Berbeda dengan pemungut cukai. Pemungut cukai ini sama sekali tidak membanggakan diri. Dia tidak berani menatap ke atas. Bahkan dia menebah, memukul dirinya. Dan hanya berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Dia berfokus pada belas kasih Tuhan, bukan kepada dirinya sendiri. Lewat dua pribadi ini, apa yang bisa kita pelajari sebagai murid-murid Tuhan dan bisa kita hidupi dalam kehidupan kita? Yang pertama, kita diajak untuk sadar bahwa setiap orang di hadapan Tuhan itu pendosa. Gak ada seorang pun yang tidak berdosa. Kita semua berdosa, maka tidak layak, tidak pantas untuk menjadi sombong. Santo Agustinus dalam Katekismus Gereja Katolik berkaitan dengan doa pernah berkata, di hadapan Allah semua manusia adalah seorang pengemis. Kita hanya bisa meminta. Kita itu orang hina dina di hadapan Tuhan. Seorang berdosa, pendosa. Nah, kita diajak untuk sadar itu. Maka di hadapan Tuhan janganlah tinggi hati. Janganlah tinggi hati. Sadar bahwa kita adalah pendosa. Ini yang pertama. Yang kedua, setiap doa, apapun jenisnya, entah syukur, entah pujian, entah permohonan, entah pertobatan, dilakukan dengan kerendahan hati. Apapun wujudnya, apapun bentuknya, dasarnya adalah rendah hati. Entah minta kelulusan, entah minta usaha lancar, entah minta pacar baru, entah minta kesehatan, entah minta apapun, entah memuji dan memuliakan Tuhan. Dasarnya kerendahan hati. Terus rendah hati. Ya, itu dasar doa. Seperti seorang pengemis dikatakan Santo Agustinus. Ini poin yang kedua. Dan poin yang ketiga, marilah doa-doa kita tujukan dan kita arahkan hanya kepada Tuhan. Tidak perlu membanggakan diri, tidak perlu menyombongkan diri kita. Doa pusatnya adalah Allah semata. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, kisah orang Farisi dan pemungut cukai ini mengajari kita dan menyadarkan kita kembali pentingnya kerendahan hati.
Bukan hanya rendah hati dalam hidup praktis sehari-hari, juga kerendahan hati dalam hal rohani, dalam hal hidup beriman. Semoga oleh karena belas kasih Allah, ketika kita berdoa, Tuhan melihat kita, Tuhan memandang kita, dan akhirnya kita dibenarkan olehnya. Seperti pemungut cukai ini. Orang yang berdoa, orang yang berdosa tetapi dibenarkan oleh Allah. Karena barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita bangkit berdiri, kita teguhkan iman kepercayaan kita, dengan bersama-sama kita doakan doa syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara di hadapan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa di surga yang mendengarkan seruan orang-orang yang hina dina. Maka dengan rendah hati marilah kita berseru kepadanya. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi gereja, umat yang diselamatkan oleh kasih Allah. Ya Bapa, semoga gereja tidak menolak atau menjauhkan diri dari siapapun juga karena sikap kami yang sombong. Marilah berdoa. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi pemimpin bangsa-bangsa dan para pegawai pemerintah. Ya Bapa, semoga mereka meneladan Allah sendiri dengan memberi perhatian khusus kepada orang-orang miskin dan yang terpinggirkan. Marilah berdoa. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang berkecukupan dalam harta benda atau dalam hal-hal bakat yang dianugerahkan Tuhan. Ya Bapa, semoga mereka tidak meremehkan sesama yang kurang beruntung, tetapi memakai kekayaan serta bakat-bakat mereka demi perkembangan serta pembangunan bangsa dan negara kami. Marilah berdoa. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi kita masing-masing yang hadir di sini. Ya Bapa, semoga kami semua menyadari bahwa sebenarnya kami amat miskin di hadapan Bapa dan di hadapan saudara-saudari kami. Semoga hati kami terbuka untuk memperbarui diri dengan bertobat terus-menerus. Marilah berdoa. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Kita hening sejenak, kita sampaikan doa-doa pribadi kita. Tuhan Allah Bapa kami, dengarkanlah doa-doa dan seruan hati kami ini. Dengan penuh kerendahan kami haturkan apa yang menjadi harapan kami semua. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Amin. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami ini, dan semoga Engkau berkenan menunjukkan belas kasih-Mu kepada kami yang berdosa. Perkenankanlah kami mengalami buah karya penebusan Putra-Mu yang kami kenangkan, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar dia serupa dengan kami dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Karena Engkau mencintai kami sama seperti Engkau mengasihi Putra-Mu, oleh ketaatannya kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Bapa-Mu Tuhan kami, waktu
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih. Dalam bersatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Yohanes, Uskup Emeritus kami Alosius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya yang kami doakan dalam Ekaristi suci ini, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Sabda Kristus telah melimpahi kita, mari kita kidungkan doanya. Yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa sepanjang masa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama Yang
Saudara-saudariku yang terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang pada pagi hari ini diundang datang ke dalam perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesus Kristus mengantar kita sampai hidup yang abadi. Amin.
Mari kita doakan doa tahun komunitas basis gerejawi. Ya Allah yang Maha Rahim, dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau telah menebus dosa-dosa kami. Dalam Roh Kudus-Mu, Engkau memperkenankan kami memanggil-Mu Aba ya Bapa. Kami adalah anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Terpujilah Engkau Allah dan Bapa kami. Sebagai anak-anak-Mu, kami ingin menghidupi ajaran kasih Yesus, saudara kami. Kami bertekad hidup rukun, bersatu padu, seiring sejalan, senasib sepenanggungan, saling menghormati dan menghargai, meretas setiap sikap diskriminatif dan sektarian. Kami ingin menjadi bagian tak terpisahkan satu sama lain. Semoga Roh Kudus-Mu selalu menyemangati kami untuk menjadi terang dan garam masyarakat, untuk bertabiat baik dan benar, adil dan jujur, untuk menjadi rekan persiaran hidup yang menyenangkan dan menenteramkan bagi semua orang di sekitar kami. Semoga kami bersama hidup sejahtera, penuh sukacita. Tidak ada lagi orang yang merasa asing atau merasa terasingkan dalam komunitas kami. Tidak ada yang berkekurangan atau menderita yang luput dari bela rasa kami. Bunda Maria, Putri Allah Bapa, Putra Allah Putra, dan mempelai Allah Roh Kudus, doakanlah kami agar dapat hidup di hadirat Allah sebagai anak-anak-Mu yang bersyukur tiada henti. Amin. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kehadiran Putra-Mu yang menyediakan mahkota keselamatan bagi kami. Semoga kami bertekun untuk saling bekerja sama, mewujudkan karya keselamatan-Mu, terutama bagi sesama kami yang lemah, miskin, dan menderita. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Warta Gereja 26 Oktober 2025. 1. Pendaftaran komuni pertama dan katekumen. Telah dibuka pendaftaran bagi komuni pertama dan katekumen anak dan dewasa. Formulir dan persyaratan dapat diambil di sekretariat paroki pada jam kerja. 2. Peringatan arwah semua orang beriman. Akan diadakan novena arwah dari 2 hingga 10 November, diawali dengan doa koronka pukul 17.30. Dilanjutkan perayaan Ekaristi. Umat dapat menuliskan nama sanak keluarga yang telah meninggal dalam album kenangan di gereja paling lambat 31 Oktober. Keluarga juga dapat mengirimkan file foto almarhum untuk ditayangkan di Videotron selama novena. 3. Penutupan bulan Rosario. Misa penutupan bulan Rosario akan diadakan pada hari Jumat 31 Oktober pukul 17.30, diawali dengan doa Rosario. Umat dapat menyiapkan wujud doa untuk didoakan pada misa tersebut. 4. Laporan kolekte Minggu 19 Oktober 2025. Kolekte pertama sejumlah Rp207.208.258. Kolekte kedua sejumlah Rp16.064.000. Terima kasih atas persembahan dan kemurahan hati umat. Tuhan memberkati. Saudara-saudari, terima kasih saya ucapkan
Untuk semua petugas liturgi yang bertugas pada pagi hari ini, prodiakon, petugas multimedia, lektor, pemazmur, petugas misinar, petugas tata laksana, kur dari lingkungan Yosua, terima kasih. Dan juga seluruh umat yang pada pagi hari ini hadir dalam perayaan Ekaristi Minggu Biasa yang ke-30. Mengingatkan kembali, Jumat ada penutupan bulan Rosario dan juga ada misa arwah, peringatan arwah, bertepatan juga pas tanggal 2 itu hari Minggu. Silahkan yang mau membuat intensi untuk saudara-saudarinya yang sudah meninggal, menuliskannya paling lambat tanggal 31 Oktober. Kalau ada yang mau memberikan foto juga boleh. Sekarang marilah kita siapkan hati menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian bersama dengan komunitas dan keluarga Anda senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudariku, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.